Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Saka Nagari. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari channel kami. Kali ini saya akan menceritakan tentang Suwangi, sebuah ilmu hitam yang dipakai untuk membunuh. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak selengkapnya. Malam ini, Michael Van Damme merasakan gabut tingkat dewa. Buruh bangunan 45 tahun, asal Sorong, Papua Barat, yang masih membujang ini, setiap malam minggu selalu datang ke Malanu, lokalisasi yang ada di kota tersebut, untuk menukarkan isi kantongnya dengan kenikmatan sesaat. Malam itu dia hanya berniat menyewa kamar karena dia sudah open BO dengan PSK online. 15 menit kemudian, pesanan Van Damme pun tiba di lokasi. Tanpa basa-basi, mereka langsung menuju ke peraduan yang telah dipesan sebelumnya. Di dalam kamar mereka ngobrol sejenak sembari menunggu pesanan minuman datang. Mereka mengawalinya dengan berciuman. Desah nafas mereka berdua yang semakin berat. Sabuk celana dilepaskan dan satu persatu pakaian mereka pun tanggal. Van Damme memundurkan posisi duduknya untuk memberi tempat yang lebih leluasa pada Anes, gadis Manado pasangan mesumnya malam ini. Anes memainkan singkong hitam Van Damme dengan tarikan dan pijatan-pijatan lembut. Kemudian melumat habis hingga sampai bonggolnya. Anes kemudian mengambil alih kendali. Dia berada di atas tubuh Van Damme. Tubuh mereka bersatu. Mereka bermandikan peluh. Dalam kondisi hingar-bingar dan bisingnya suara musik di sekitar kompleks. Desahan erotis dan lenguhan-lenguhan mulai terdengar memenuhi ruangan. Gerakan naik turun mereka di atas ranjang seolah-olah menggoyangkan bumi yang di bawahnya. Van Damme kelihatannya sudah tak sabar untuk menyelesaikan ronde yang pertama ini. Dia membalikkan posisinya. Sekarang dia mengambil posisi misionaris. Dengan sigap dia mulai memasukkan tonggak hitamnya dengan perlahan. Tak lama kemudian, Van Damme meningkatkan temponya hingga 120 km per jam. Aksi bercocok tanam itu diakhiri dengan teriakan-teriakan sebagai wujud ekspresi atas kenikmatan yang mereka peroleh. Mereka pun terkulai lemas. Nafas kembang kempis. Terlihat ada yang meleleh di pintu gua milik Anes, meninggalkan aroma asin dan amis. Entah sudah berapa kali mereka mengulang perbuatan mantap-mantap tersebut. Keesokan harinya, seisi kompleks lokalisasi dibikin geger. Seorang lelaki paruh baya ditemukan tewas mengenaskan. Terdapat luka jeratan di leher. Sementara alat kelaminnya hilang dengan bekas luka gigitan. Suwangi atau Suwangi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti burung hantu, juga mengacu kepada kepercayaan lama masyarakat suku Aru ataupun roh jahat yang oleh suku Belu dipercaya selalu mengembara untuk memangsa manusia. Namun, bagi masyarakat Indonesia Timur, Suwangi menjadi nama yang terkenal sekaligus menakutkan. Ini karena Suwangi adalah sejenis ilmu hitam dan juga menjadi sebutan bagi dukun atau orang yang menekuni ilmu hitam tersebut. Suwangi ditakuti karena ilmu hitam ini biasa digunakan untuk membunuh musuh atau orang yang tak disukai. Penganut atau dukun Suwangi biasanya hidup di hutan dan terkadang hidup berbaur dengan masyarakat sekitar. Beberapa daerah di Indonesia Timur, khususnya Papua, menyebut Suwangi dengan sebutan berbeda-beda, seperti di Yapen Barat, Papua dengan sebutan Nyata, dan di Yaben Utara, Papua dengan sebutan Hinata. Beberapa daerah di Kabupaten Yapen, yakni Pom, Ansus, Woe, dan Marau,
bahkan masih ditakuti warga untuk didatangi. Karena ilmu Swangi masih kental dimiliki oleh warga setempat. Ilmu ini juga dikenal hingga ke Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara. Di daerah ini, Swangi dikenal memiliki wujud seorang perempuan cantik dan mengincar laki-laki hidung belang untuk berhubungan intim. Setelah itu barulah Swangi menyerang dan memakan alat kelamin pria tersebut. Di Nusa Tenggara Timur, Swangi berwujud nenek cantik yang menyimpan sangat banyak kedengkian kepada warganya. Nenek cantik yang hidup pada tahun 1895 di sebuah kampung di Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, akhirnya ingin melampiaskan kedengkiannya terhadap seorang bapak-bapak yang pulang dari memancing dan berhasil mendapatkan banyak ikan. Kemudian sang nenek ingin agar sang bapak-bapak tersebut tak lagi mendapatkan banyak ikan. Hingga suatu saat, sang nenek datang dan menyembah sebuah pohon besar selama 40 hari. Setelah itu sang nenek mendengar sebuah bisikan untuk segera pulang ke rumah dan untuk mempraktikkan ilmu hitam yang diperolehnya. Namun ketika mempraktikkan ilmu hitamnya tersebut, sang nenek akhirnya tewas dan arwahnya gentayangan mencari mangsa. Swangi biasanya melakukan aksinya pada malam hari. Salah satu ciri kedatangannya bisa terlihat seperti bola api yang melayang-layang di atas rumah sang korban. Swangi dapat berubah bentuk dari bola api menjadi sosok hantu perempuan dengan wajah menyeramkan. Di Maluku atau Halmahera, Swangi diceritakan sering muncul pada malam hari, berwajah seram dengan kepala bersayap yang terbang mencari mangsanya. Swangi juga dikenal di daerah ini dengan ritual mistiknya, yakni menari di tengah bulan purnama. Dalam melakukan aksi pembunuhan, Swangi menggunakan mantra yang mengubah dirinya menjadi bayangan ke rumah korban. Setelah itu dalam beberapa hari, kondisi korban akan sakit secara tak wajar dan tak mampu dideteksi oleh ilmu medis. Secara kasat mata, ciri-ciri Swangi tak bisa dilihat. Swangi hanya bisa dilihat oleh orang yang berilmu tinggi. Dalam penglihatannya tersebut, Swangi seperti memiliki mata terang yang menyala, bergigi tajam, terkadang berbentuk hewan, dan memiliki aroma binatang kuskus. Mitos lain menyebutkan bahwa Swangi hanya bisa memakan daging orang-orang Papua karena rasanya lebih nikmat dari daging orang-orang suku lainnya. Semoga kisah tadi dapat menambah wawasan Anda. Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.